Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah menjalani PHB. Semoga nilainya kalian bagus. Monggo silakan dicek nilainya di rapot sisipan, oke? Ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu ya, terkait dengan statistika. Kita masuk kepada ukuran yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Oke, ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data? Kemarin kita sudah berbicara tentang ukuran pemusatan data, sekarang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran di dalam statistik yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai di data tersebut itu bervariasi dengan nilai ukuran pemusatannya, atau seberapa besar penyimpangannya terhadap nilai pusatnya. Jadi kemarin kita sudah menghitung nilai pemusatan, sekarang kita lihat data itu menyebarnya seperti apa. Variasinya seberapa banyak, penyimpangannya seberapa besar. Itu kita ukur di sini anak. Next, lanjut. Nah, sekarang untuk ukuran penyebaran data yang kita pelajari ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua adalah ragam atau varians, yang ketiga adalah simpangan baku. Untuk simpangan rata-rata, apa ini simpangan rata-rata? Yang namanya simpangan berarti menyimpang nak ya, menyimpang dari rata-ratanya. Simpangan rata-rata berarti menyimpang dari rata-ratanya. Maksudnya gimana? Jarak rata-rata suatu data terhadap kerataannya, jaraknya. Nah. Oke, untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Ini tidak ada anak-anak. Ada mungkin di buku paket ya, insya Allah nanti dilihat halaman berapa. Kemudian ini adalah data kelompok. Dan insya Allah karena kita kurikulumnya adalah kurikulum yang diterapkan pada saat pandemi seperti ini, insya Allah kita akan menggunakan datanya adalah data kelompok. Untuk data tunggal tidak kita gunakan. Nanti data tunggalnya bisa belajar sendiri ya. Oke, ini simpangan rata-rata. Yang kedua anak-anak kita kenal namanya ragam. Ragam atau varians. Ragam atau varian itu apa? Rata-rata kuadrat. Ada kuadratnya anak-anak. Rata-rata kuadrat jarak suatu data terhadap rataannya. Ini adalah ragam. Oke, ragam di dalam matematika, di dalam ilmu statistik disimbolkan dengan S. Jadi di situ ada S anak-anak, S besar. Tapi S-nya dikuadratkan. Itu namanya ragam. Ini ragam. Ini ragam. Oke, ini ragam data tunggal, ini ragam data kelompok. Kemudian ukuran yang ketiga adalah simpangan baku. Apa simpangan baku ini? Bisa juga disebut simpangan deviasi. Simpangan baku atau simpangan standar ini adalah sekumpulan bilangan. Maksudnya skor dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Intinya simpangan baku ini adalah akar dari ragam gitu aja. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk mencari simpangan baku, tinggal cari ragamnya dulu kemudian diakar, selesai. Oke? Oke. Rumusnya seperti ini. Kita lihat loh, rumusnya nggak beda jauh anak-anak dengan ragamnya, cuma dia ada akarnya. Oke? Oh, kayaknya rumit gini ya. Insya Allah enggak anak-anak. Kita coba satu-satu ya. Oke, kita coba dulu simpangan rata-rata. Kita punya rumus simpangan rata-rata seperti itu. Monggo silakan dibuka buku paketnya halaman 96. Saya akan menjelaskan pengerjaan terkait dengan halaman 96. Halaman 96 untuk data kelompok anak-anak ya. Di contoh soalnya. Contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Datanya ini anak-anak, insya Allah. Ya, ini kita punya data. Berapa kelas ini? Kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 kelas. Frekuensinya 8, 10, 16, 11, 5. Intervalnya 51 ke 60. 51 ke 60 itu 10. Ya, intervalnya. 51-nya ikuti hitungan anak. Oke, ini 10. Nah, sekarang kita pakai rumusnya. Tadi rumusnya bagaimana? Untuk simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya adalah SR
sama dengan sigma dari I sama dengan 1. Karena data kita itu ada 5, maka N-nya nanti sampai 5. Oke? Fi dikali dengan Xi min X bar. Oke? Dibagi dengan sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai 5. Oke? Dari Fi. Nah, sekarang Fi itu apa? F itu frekuensinya. Nah, sudah ada ini frekuensinya. Ini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Oke? Ya. Kemudian Xi tidak tahu Xi. Xi itu adalah nilai tengah. Kita coba cari di sini Xi-nya. Bentar, saya tak ganti warna aja, warna pulpennya biar kelihatan. Kita Xi. Xi adalah nilai tengah dari data. 51 ke 60 ini ada berapa? Nah, tengah-tengahnya. 51 mainkan jarimu. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada 10. Tengah-tengahnya data yang ke-10 berarti data antara data ke-5 dengan data ke-6. Oke? Berarti kalau kita lihat di sini, gimana caranya cari Xi? Xi caranya tinggal nambah 51 ditambah 60 dibagi 2. 51 ditambah 60 itu adalah 111. 111 dibagi 2 adalah 55,5. Ini ya. Ini adalah nilai tengahnya. 61 sampai 70 juga sama. 61 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 65,5. Kemudian 71 sampai 80 ini 71 ditambah 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 75,5. Ngikut saja 567. Kemudian bawahnya 81 sampai 90 ini berarti 81 tambah 90 dibagi 2. 85,5. Kemudian 91 sampai 100 ini 91 tambah 100 dibagi 2. Berarti 95,5. Oke. Ini adalah Xi. Xi-nya sudah dapat. X bar-nya belum dapat. Apa X bar itu? X bar itu adalah rata-ratanya. Kita cari dulu rata-ratanya. Masih ingat cari rata-rata untuk data kelompok? Kemarin kita sudah coba 3 kali. 3 cara, 3 soal ya kemarin. 3 cara untuk mencari rata-rata. Masih ingat? Rata-rata itu adalah sigma dari Fi dikali Xi. Ya, dibagi dengan jumlah datanya. Dibagi dengan sigma F. Ya, saya tulis di sini aja biar enak ya. Fi dikali Xi. Fi-nya ini, Xi-nya ini. 8 dikali 5, 5,5 berarti 444. 10 dikali 6, 5,5, 655. 16 dikali 7, 5,5 itu adalah 1208. 11 dikali 8, 5,5 itu adalah 940,5. Oke. Kemudian 5 dikali 95,5 ini adalah 477,5. Nah ini. Ya, kita kan butuh sigma ya, Nak ya. Sigma itu kan jumlahnya. Kita jumlah anak-anak dari atas sampai ke bawah. Ternyata kalau kita jumlah dengan menggunakan kalkulator, dia adalah 3725. Ini adalah sigma Xi dikali Fi. Fi dikali Xi. Itu ini. Oke? Ya. Kemudian yang ditanya adalah dibagi sigma F. Frekuensinya jumlah anak-anak. 8 tambah 10, 18. 18 ditambah 16, 34. 34 ditambah 11, 45. 45 ditambah 5, 50. Berarti jumlahnya ini 50. Sehingga dari sini kita dapatkan rata-ratanya adalah 3725 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 74,5. Ini adalah rata-ratanya, anak-anak. Oke? Kalau sudah, anak-anak, sekarang kita tulis di sini rata-ratanya biar gampang. Rata-ratanya adalah 74,5.
Sekarang yang ditanya adalah XI dikurangi X bar. Oke, dikasih tanda mutlak. Jadi XI dikurangi X bar. Dikurangi X bar. Dikasih tanda mutlak. Nah, berarti apa artinya? Tanda mutlak itu artinya kalau nanti kita menemukan bilangannya itu ketemunya bilangan negatif, maka harus diubah menjadi positif. Dan kalau kita ketemunya bilangan positif, maka tetap bilangan itu. Oke, kita lihat ya. XI yang ini 55,5 dikurangi 74,5 ini kan minus ya. Min 19. Karena sudah ada tanda mutlaknya, tinggal ditulis 19-nya. Minnya hilang. Oke, 65,5 dikurangi 74,5 ini juga minus anak-anak. Min 9. Minnya hilang. 75,5 dikurangi 74,5 hasilnya adalah 1 positif. Tidak ngefek, nggak ngaruh. Kemudian 85,5 dikurangi 74,5 hasilnya adalah 11 positif, tidak mengaruh. 95,5 dikurangi 74,5 hasilnya adalah 21 positif, tidak pengaruh. Oke, sudah. Sekarang tinggal akhirnya FI dikali ini. FI itu ini FI ya. Dikali dengan ini. Berarti saya tulis di sini FI dikali XI min X bar. Oke. 8 dikali 19 adalah 152. 10 dikali 9 adalah 90. 16 dikali 1 adalah 16. 11 dikali 11 adalah 121. 5 dikali 21 adalah 105. Oke, kemudian ini kita jumlahkan, dijumlahkan anak-anak ini. Oke, kita jumlah semua, hasilnya adalah 484. Sudah selesai. Sehingga simpangan rata-ratanya sama dengan FI dikali XI min X bar. Berarti yang ini kan? Yang ini toh jumlahnya 484 dibagi dengan jumlah F-nya. Jumlah F-nya itu ini 50. Sehingga hasilnya adalah 9,68. Sehingga kita bisa simpulkan di sini data ini menyimpang dari data pusatnya sebanyak 9,68. Bisa ya? Bisa, selesai. Ini adalah simpangan rata-rata. Next, kita masuk ke contoh soal simpangan baku dan ragam. Monggo silahkan dibuka buku paketnya halaman 97 anak-anak. Ya, halaman 97. Oke, kita punya data 4 kelas, 1, 2, 3, 4 kelas. Frekuensinya 3764. Ya, jadi kalau kita hitung di sini 3764, kalau kita tambah 3 tambah 7 10, 6 tambah 4 10, berarti datanya ini nanti ada 20 data. Oke, rumusnya gimana? Kita cari ragamnya dulu anak-anak. Ragam itu tadi rumusnya adalah S kuadrat. S kuadrat dari ragam itu adalah sigma, berapa itu? Sigma FI dikali XI min X bar. Hampir sama anak-anak dengan simpangan rata-rata, cuma bedanya ini dia di kuadrat di sini. Makanya jarak kuadrat ya. Kemudian yang bawah sama sigma FI. Nah, gini. Oke, yang perlu kita cari pertama adalah FI. Sudah ada FI di sini nih FI. Oke, XI nilai tengahnya kita cari nilai tengahnya dulu anak-anak. 51 ke 60. Loh, kok masih ini? Saya salah ini ya. Ini nggak saya ganti. Ini maaf anak-anak ya. Buru-buru soalnya tadi. Hapus saja ya gini ya. Iya, Bu Amel buru-buru tadi. Copy paste ya. Begini nih copy paste kalau tidak dilihat lagi. Makanya kalian kalau bisa ngerjakan sesuatu jangan copy paste ya. Copy paste itu ketika mengerjakan tugas itu tidak ada manfaatnya. Tidak menambah kita pinter. Ya. Di dalam sejarahnya anak-anak, kalau kita lihat kepintaran seseorang, orang miskin sukses itu banyak. Orang jelek sukses juga banyak. Orang kurus sukses juga banyak.
orang kaya, sukses juga banyak. Ya, yang nggak ada dan belum pernah dijumpai itu adalah orang malas sukses itu nggak ada. Artis saja itu bukan orang yang malas. Artis loh ya. Ya, gamer saja bukan orang yang malas. Dia berusaha untuk mendapatkan materi atau uang. Ketika dia melakukan perbuatan itu, dia berusaha untuk menang. Gamers. YouTuber pun juga demikian. Mereka bukan orang-orang yang malas, mereka berusaha untuk membuat di YouTube-nya itu yang mereka kirim konten-konten yang membuat orang itu bisa mengikuti, bisa subscribe YouTube-nya. Ya, bisa terus mengikuti konten-kontennya sehingga dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Jadi tidak ada ceritanya, anak-anak, orang malas sukses itu tidak ada. Dan Bu Amel selama hidup sekarang belum pernah ada, belum pernah tahu ada orang malas tapi sukses, tidak ada. Ya, dan itu adalah sudah digariskan oleh Allah. Oke? Ya? Kita lanjut. XI adalah nilai tengah 30 sampai 39. 30 sampai 39 itu jumlahnya adalah 10 ya. 30-nya dihitung. Sehingga kalau jumlahnya 10, kalau kita tambahkan nilai tengahnya 30 tambah 39 dibagi 2 adalah 34,5. Ini 34,5. Oke. Kemudian 40 sampai 49 ini adalah 44,5. 50 sampai 59 itu 54,5. 60 sampai 69 itu 64,5. Ini XI. Oke, XI dikurangi X bar. X barnya kan belum tahu. Kita cari dulu anak-anak X barnya. Gimana cari X bar? Sama kayak tadi. X bar adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma F. Oke, FI sudah ada, XI sudah ada. Kita coba di sini kalikan dulu FI dikali XI. 3 dikali 34,5 adalah 103,5. 7 dikali 44,5 adalah 311,5. 6 dikali 54,5 itu adalah 327. 4 dikali 64,5 itu adalah 258. Oke, sudah dapat kita FI dikali XI. Ini kalau kita jumlah semua hasilnya adalah 1000 anak. Oke, sehingga ini bisa kita tulis 1000 dibagi jumlah datanya ada berapa tadi? Ada 20. 1000 dibagi 20, nolnya hilang ya. 100 dibagi 2, 50. Berarti rata-ratanya adalah 50 anak. Oke, kemudian setelah selesai, sudah rata-ratanya sudah dapat. Sekarang XI dikurangi X bar. Tapi dikuadratkan. Langsung aja ya. Ya ini X barnya adalah 50. Sekarang kita cari XI dikurangi X bar. Kita kuadratkan. Oke, XI-nya itu adalah 34,5 dikurangi 50. Itu hasilnya adalah min 5,5. Min 5,5 kalau kita kuadratkan dia adalah 240,25. Oke, kemudian 44,5 dikurangi 50 itu hasilnya adalah 5,5. 5,5 kita kuadratkan adalah 30,25. 54 dikurangi 50 itu adalah 4,5. 4,5 dikuadratkan adalah 20,25. Oke. 64,5 dikurangi 50 adalah 14,5. 14,5 dikuadratkan 210,25. Ini kalau kita jumlah semuanya hasilnya butuh nggak ya? Nggak butuh kayaknya. FI dikali, oh ya dikali dulu anak-anak. Ya, FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti ini dikali dengan ini. 3 dikali 240,25 berarti 720,75. Oke. 7 dikali 30,25 adalah 211,75. Oke. 6 dikali dengan 20,25 sehingga menjadi 121,5. Oke. Kemudian 4 dikali 210,25 hasilnya adalah 841.
Ini kalau kita jumlah semua dari atas sampai ke bawah adalah 1895. Nah, ini yang kita pakai anak-anak. Oke, ini adalah FI dikali XI min X bar. Oke, dikuadratkan. Sehingga kita punya ragam. Ragam itu adalah S kuadrat. Ragam itu S kuadrat. Oke, kita masukkan ya. Ini, tadi ini kan 1897. Sorry anak-anak, 95 ya. 95. Oke, dibagi dengan F-nya. Tadi F-nya 20 ya. F-nya 20 berarti 20. Hasilnya adalah ternyata kalau kita hitung 94,75. Oke, sehingga ini ragamnya itu ini 94,75 sampai 100 ya variasinya. Banyak sekali. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Simpangan baku itu bisa dikatakan standar deviasi, simpangan deviasi. Biasanya lambangnya adalah S. Itu adalah akar dari ini, 94,75. Berapa ini? Kalau diakarkan, hasilnya adalah 9,73. Insya Allah anak-anak apa yang sudah saya terangkan kali ini sudah ada di buku LKS kalian. Ya, halaman 96 dan halaman 98. Jadi tidak perlu ditulis. Ya, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah mengerjakan soal-soalnya. Kok halaman 96 sama 98? Nanti cari anak-anak ya. Soalnya saya pakainya pakai buku guru. Ya, jadi coba kalian cari nanti tentang simpangan halaman berapa. Kemudian latihan siswanya dikerjakan ya. Oke anak-anak, semoga paham ya. Tetap semangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.